Halo akuntan muda, kembali lagi bersama kami kelompok 5 yang pastinya pada capture kali ini akan membahas sesuatu yang sangat insightful. Nah, ngomong-ngomong mengenai capture kali ini, pastinya kalian sudah tidak asing dengan hal yang namanya depresiasi kan? Jika kita membahas mengenai depresiasi, pastinya hal pertama kali yang terlintas di otak kita adalah aset tetap berwujud. Contohnya seperti bangunan, rumah, gedung, dan masih banyak yang lainnya. Tapi jika aset tetap berwujud tersebut bertukar menjadi sumber daya alam, apakah masih tetap bisa disusutkan ya? Yap, masih bisa disusutkan. Dan hal tersebut dinamakan dengan depresi. Mau tahu mengenai lebih lanjut tentang depresi dan cara pencatatannya? Mari simak video berikut ini. Nah, jadi kita akan bahas tentang sumber daya alam. Nah, apa sih itu sumber daya alam? Jadi, sumber daya alam adalah aset yang diekstraksi dari alam dan akan habis ketika digunakan. Nah, lalu depresi itu adalah proses bagaimana cara pengalokasian biaya perolehan sumber daya alam kepada beban, sejalan dengan unit yang berhasil kita ekstraksi dari alam. Proses depresi ini mirip dengan depresiasi, tapi perbedaannya menggunakan metode perhitungan yang paling logis untuk sumber daya alam, yaitu Unit of Production Method atau metode unit produksi. Oke, selanjutnya kita bahas bagaimana cara menghitung tarif per unit dan beban depresi. Yang pertama, tarif per unit diperoleh dengan membagi biaya perolehan sumber daya alam dengan total estimasi unit yang tersedia. Setelah tarifnya diketahui, langkah berikutnya adalah menghitung beban depresi, yaitu dengan mengalihkan tarif tersebut yang sudah diketahui dengan jumlah unit yang berhasil diekstraksi selama periode berusaha. Oke, sebagai contohnya, PT Tambang Makmur mengeluarkan biaya sebesar 10 miliar untuk membeli hak penambangan. Sumber daya yang bisa ditambang diperkirakan sebanyak 5 juta ton. Jadi, tarif depresinya adalah 10 miliar dibagi dengan 5 juta ton. Hasilnya 2.000 per ton. Kemudian, pada tahun 2025, perusahaan berhasil menambang 500.000 ton, maka beban depresinya tinggal dikalikan saja. 500.000 ton dikali dengan 2.000 rupiah, hasilnya 1 miliar. Saat unit sumber daya alam berhasil diekstraksi dari tambang, sumur, atau hutan, beban depresi yang dihitung akan dicatat sebagai beban depresi di debit dan akumulasi depresi di kredit. Jurnal depresi di atas baru memindahkan aset sumber daya alam menjadi aset persediaan. Biaya tersebut baru akan menjadi beban depresi atau harga pokok penjualan ketika unit tersebut dijual. Jumlahnya harga pokok penjualan atau COGS di debit pada persediaan sumber daya alam di kredit. Nah, dan neraca aset seperti tanah, hutan, atau tambang akan disajikan di biaya perolehan dikurangi akumulasi depresi. Ini menunjukkan sisa nilai ekonomisnya. Sementara itu, biaya depresi yang tadi dihitung akan masuk di laporan laba rugi, itu akan mengurangi pendapatan kita. Nah, perlu diingat bahwa depresi ini memastikan laporan keuangan dari perusahaan yang penting sumber daya alam itu fair dan sesuai matching principle, yaitu memberikan biaya di biaya yang sama dengan manfaat aset tersebut.